Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan 4 sistem manajemen. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rian Riza, yang kedua Muhammad Rafli, yang ketiga Muhammad Akbar Darmawan, yang keempat Muhammad Rifat, dan yang terakhir Muhammad Nawardan. Pengertian kepemimpinan. Robin dan Judge mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian visi atau serangkaian tujuan. Sumber pengaruh ini dapat merujuk formal seperti yang disediakan oleh peringkat manajerial dalam suatu organisasi. Menurut Hersey dan Blanchard, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam upaya menuju pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Menurut Hasibuan, kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara menurut Chester Irving Bernard, yang dikutip oleh Hasibuan, kepemimpinan adalah kemampuan pribadi untuk menegaskan keputusan dan memberikan dimensi mutu dan dimensi kesusilaan terhadap koordinasi kegiatan organisasi dan perumusan tujuannya. Yang selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu ada 8. Yang pertama ada pengambilan keputusan dan merealisasikan keputusan tersebut. Yang kedua, pendelegasian wewenang dan pembagian kerja kepada bawahan. Yang ketiga ada meningkatkan daya guna dan hasil guna semua unsur manajemen. Yang keempat ada memotivasi bawahan agar bekerja efektif dan bersemangat. Yang kelima ada mengembangkan imajinasi, kreativitas dan loyalitas bawahan. Yang keenam ada pemrakarsa, penggiatan dan pengendalian rencana. Yang ketujuh ada mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan bawahan. Dan yang terakhir ada penilaian prestasi dan pemberian teguran atau penghargaan kepada bawahan. Selanjutnya, teori kepemimpinan 4 sistem manajemen. Menurut Likert, bentuk organisasi yang dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia adalah organisasi yang memiliki kerja efektif yang paling berhubungan dalam suatu pola tumpang tindih dengan kelompok efektif sejenis lainnya. Maka, Likert merancang teori 4 sistem kepemimpinan, yaitu yang pertama sistem eksploitatif autoritatif, yang kedua sistem benevolent autoritatif, yang ketiga sistem pemimpin konsultatif, yang terakhir yaitu sistem partisipatif group. Nah, yang selanjutnya penjelasan tentang sistem 1 eksploitatif autoritatif. Pemimpin sangat otoritas, mempunyai sedikit kepercayaan kepada bawahannya, suka mengeksploitasi bawahan dengan bersikap paternalistik. Pemimpin dalam sistem ini membuat semua keputusan yang berhubungan dengan kerja dan pemerintah para bawahan untuk melaksanakannya. Pemimpin ini hanya mau memperhatikan komunikasi yang turun ke bawah dan hanya membatasi proses pengambilan keputusan di tingkat atas saja. Inilah ciri-ciri dari eksploitatif autoritatif. Yang pertama, pimpinan menentukan keputusan. Yang kedua, pimpinan menentukan standar pekerjaan. Yang ketiga, pimpinan menerapkan ancaman dan hukuman. Yang terakhir yaitu komunikasi top down. Sistem 2 benevolent autoritatif. Pemimpin mempunyai kepercayaan yang terselubung, percaya pada bawahan, memotivasi dan memperbolehkan adanya komunikasi ke atas. Namun, bawahan merasa tidak bebas untuk membicarakan sesuatu yang bertalian dengan tugas pekerjaannya dengan atasannya. Pemimpin tipe ini mengambil keputusan terkait dengan kebijakan tertentu, tapi mendelegasikan atau memberi kewenangan kepada bawahan untuk mengambil jenis keputusan yang diinginkan. Ciri-ciri dari sistem ini antara lain: pertama, pimpinan percaya pada bawahan. Kedua, motivasi dengan hadiah dan hukuman. Tiga, adanya komunikasi ke atas. Keempat, mendengarkan pendapat dan ide bawahan. Dan yang terakhir, adanya delegasi wewenang. Sistem 3. Pemimpin konsultatif.
Pada sistem ini, pemimpin mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahan. Biasanya, kalau dia membutuhkan informasi, ide, atau mendapat bawahan lewat konsultasi. Bawahan di sini merasa sedikit bebas untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan tugas pekerjaan bersama atasannya, karena mengalir secara vertikal maupun horizontal. Di sini, reward lebih digunakan untuk memotivasi bawahan daripada ancaman hukuman. Ciri-ciri sistem konsultatif antara lain komunikasi dua arah, pimpinan mempunyai kepercayaan pada bawahan, pembuatan keputusan dan kebijakan yang luas pada tingkat atas. Sistem 4. Partisipatif Group. Pemimpin mempunyai kepercayaan yang sempurna terhadap bawahannya. Dalam setiap persoalan selalu mengandalkan untuk mendapatkan ide-ide dan pendapat dari bawahan dan mempunyai niatan untuk menggunakan pendapat bawahan secara konstruktif. Bawahan merasa secara mutlak mendapat kebebasan untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya bersama atasan. Di sini, untuk memotivasi bawahan, pemimpin tidak hanya mempergunakan penghargaan-penghargaan ekonomis, tetapi juga mencoba memberikan kepada bawahan perasaan yang dibutuhkan dan penting. Ciri-ciri sistem grup partisipatif ini antara lain, yang A, teamwork, yang B, adanya keterbukaan dan kepercayaan pada bawahan, yang C, komunikasi dua arah, top down and bottom up. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.